wajibun nakadaini wa wajibu al-hububi, dan kewajiban zakat dari al-hubub. Hubub itu biji-bijian, wa thimari, dan buah-buahan. Biji-bijian di sini maksudnya tumbuhan biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung. Dan buah-buahan di sini nggak semua buah, yakni kurma dan anggur. Allati suqiyat bimu'natin, yang disiram dengan menggunakan biaya. Airnya dialirkan dengan menggunakan biaya. Maka zakatnya adalah nisful ushri, 1/10, alias 5%. Wadzalika, dan hal itu maksudnya airnya dengan menggunakan biaya itu adalah bi ansukiyat min bi'rin, seperti dia mengambil dari sumur, au nahrin, ataupun sungai, yundahu, yang diangkut menggunakan bantuan binahwi ba'iri au bagaratin, dengan unta atau sapi. Itu juga termasuk biaya. Ambil airnya dari sungai, sungainya jauh, lalu airnya diangkut menggunakan sapi, atau sekarang zaman sekarang menggunakan kendaraan, berarti menggunakan biaya, ada biaya tambahan. Atau kalau digambarkan dengan keadaan zaman sekarang, sungainya jauh, sawahnya lumayan jauh dengan sungai, lalu dia nyedot airnya menggunakan diesel. Dieselnya pakai solar. Nah, itu termasuk menggunakan biaya. Au bidulabin, ataupun dengan dulab, alat yang dirancang untuk mengambil air. Wa huwa ma yudiruhu al hayawan, yakni sesuatu yang diputar oleh hewan. Dulu pakai hewan untuk diputar, kalau sekarang pakai mesin. Hewan makanannya rumput, kalau mesin makanannya solar, sama aja. Au na'uratin, ataupun dengan na'urah. Wa hiya ma yudiruha al-ma'u binafsih, yaitu dengan alat pengangkut air yang diputarkan air dengan sendirinya, kincir air. Ya, itu masih ada sampai sekarang ya. Ya, airnya ngalir, kemudian ada kincir yang dia muter karena kelewatan air. Itu juga termasuk dengan biaya, karena bikin kincirnya pasti dengan biaya, walaupun nggak seberapa. Au bidalwin, ataupun dengan menggunakan timba. Wa huwa ma yajurruhul adamiyu bihablin. Timba itu adalah alat angkut air yang ditarik oleh manusia dengan menggunakan tali atau tambang. Au bimashtarahu min ma'in, ataupun sawahnya dia itu airnya beli. Apakah air au taljin, ataupun salju, au barodin, ataupun air embun, syira'an sahihan, dengan pembelian yang sahih, yang sah. Ya. Au istajarahu, ataupun dengan pembelian yang fasidan, yang rusak. Au istajarahu, ataupun disiramnya dengan sesuatu yang disewanya. Au ghasabahu, ataupun dengan sesuatu alat yang dia gosok, minjem tapi nggak ngomong. Liwujubi dhamanihi, karena wajib untuk menggantikan ruginya daripada alat yang dipakai tadi, karena gosok ketahuan, ganti rugi juga termasuk airnya bayar. Aw hibalau li'azmil minnati, atau disiramnya dengan menggunakan sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai hadiah, hibah, karena dianggap hal ini sebagai besarnya karunia atau anugerah yang diberikan kepadanya. Jadi macam-macam tadi itu adalah jenis kategori masuk dalam kategori airnya bayar. Bisa dipahamin ya?
Orang punya sawah, airnya dengan tata cara yang seperti tadi disebutkan, itu namanya airnya masuk dalam kategori bayar. Berarti zakatnya berapa persen? Berapa persen? 5%. Wa bi ghairil mu'natil usyri, dan apabila pertanian atau persawahan yang disirami tanpa air yang bayar atau dengan tanpa tata cara yang tadi disebutkan, nggak harus pakai kincir air, nggak harus pakai timba, nggak harus pakai sapi atau unta, nggak harus pakai diesel, nggak harus pakai apapun deh, pokoknya gampang, asal kaki ngebuka tanah, air ngalir, cukup modal cangkul, dialirkan ke sawahnya, air ngalir, maka airnya termasuk gratis atau tanpa biaya yang besar. Wadzalika bi an syariba bil matari, dan itu apabila pengairannya dengan umpama air hujan, awil ma'i, ataupun dengan air yang diperuntukkan untuk tanaman, irigasi tanpa bayar, min nahrin, yang sumbernya dari sungai, au jabalin, ataupun dari gunung, au ainin, ataupun dari mata air, au thalji, ataupun dari salju, au baradi, ataupun dari embun, au bi'uruqihi, ataupun dengan resapan-resapan air, liqurbihi, karena dekatnya sawah dia dengan resapan tersebut atau dari sumber air tersebut, maka itu tersebut atau masuk dalam kategori air gratis. Maka zakatnya adalah 10%, bukan lagi 5%, tapi berapa? 10%. Jadi zakat itu bukan 2,5%. 2,5% itu cuma buat zakat 3, emas, perak, kemudian apa lagi? Hasil tambang dan dagangan. Selebihnya beda tuh ukurannya. Binatang ternak zakatnya bukan 2,5%, tapi 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Kalau sapi 30 ekor sapi, 1 ekor sapi. Dan ingat nih, kalau zakat, misalnya zakat ternak, kambingnya nggak salah-salah, yakni sama seperti kurban dan akikah, yakni kambingnya minimal usianya berapa? 2 tahun, sapinya 2 tahun. Wakadzama suqiya bil qinwat, begitu pula pertanian yang disiram dengan al-qinwat, yakni tanggul, wasawaqi, ataupun sawaq, bendungan, al-mahfurati, yang digali, minan nahri, dari aliran sungai, al-azim, yang besar, li'annahu la kulfata fi maqabalatil ma'i nafsihi, karena sesungguhnya tidak ada kesulitan yang berat dalam perbandingan air saja dalam proses pengairan tanaman dengan cara-cara tersebut. Bahkan hal itu dapat dilakukan dengan sangat mudah dan tidak sulit sama sekali dalam proses penyuburan tanah atau lahan tersebut. Maka hal itu termasuk airnya gratis. Ya. Bi khilafil musqa bi nahwin nadih, hal itu jelas berbeda dengan tanaman yang diairi dengan menggunakan semacam alat pengangkut air. Fa innal kalimata fi muqabalatil ma'i nafsihi, karena sesungguhnya hal yang prinsip dalam hal tersebut bertumpu pada masalah perbandingan zat air atau proses air tersebut sampai kepada tanah pertanian. Kalau prosesnya sulit sampai membutuhkan alat, membutuhkan biaya, maka zakatnya lebih ringan, yakni 5%. Tapi kalau prosesnya gampang, mudah, tanpa menggunakan alat, bahkan menggunakan alat tapi tidak terlalu sulit, maka zakatnya lebih besar, yakni 10%. Masya Allah. Ini cuma modal bibit doang sama pupuk. Tapi kan pupuk mahal kan? Ya dimahalin sama manusia. Orang dulu pupuknya gratis ya, pupuk kandang. Wadajibun zakatu fit thimari bibuduwi salahiha, dan wajib zakat di dalam buah-buahan adalah dengan sebab telah nyata baiknya.
yakni sudah layak panen. Walau fil ba'di, meskipun pada sebagian saja. Lianna hina idzin thamratun gamilatun, karena buah-buahan di saat kondisi demikian sudah disebut menjadi buah yang sempurna walaupun baru separuh. Wa qablahu bal'un aw hisrimun, dan buah-buahan tersebut sebelumnya tak baiknya atau layak panen adalah buah korma yang masih mentah, bahasa Arabnya balhun, aw hisrimun ataupun hisrimun, buah anggur yang belum matang, maka itu tidak boleh atau tidak termasuk buah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wa fil hububi bishtidadiha, dan wajib zakat di dalam biji-bijian adalah dengan sebab telah mengerasnya biji-biji tersebut. Walau fil ba'di, meskipun hanya sebagian bijinya saja. Lianna hina idzin aqwatun, karena biji-bijian di saat demikian sudah bisa dijadikan makanan pokok, yakni kut. Kut itu makanan pokok. Wa qablahu baklun, dan sebelum kuat biji-bijian tersebut disebutnya baklun, tanaman yang berbiji belum bisa dijadikan makanan. Jadi kalau separuh sudah kuat itu biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, maka sudah memenuhi syarat yang layak panen untuk dikeluarkan apa? Zakatnya. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i fil Muharrari, di dalam kitabnya Al-Muharrar, kata Imam Rafi'i, falau ishtara, apabila seorang membeli aw waritha, ataupun mendapatkan warisan pohon korma nakhilan muthmiratan, yang berbuah dan telah tampak baiknya, wa badas salahu indahu, di dalam kepemilikannya sudah nampak jelas baiknya dan sudah mau panen. 1 bulan lagi mau panen, dia dapat warisan pohon korma atau kebun korma, atau dia beli sawah atau kebun korma, pada saat dia beli sebentar lagi mau panen, atau pada saat itu sudah mau panen lah. Fazakatu alaihi, maka zakatnya itu adalah wajib bagi dirinya, bukan pemilik sebelumnya. Paham nggak? Saya beli 1 hektar sawah yang 1 bulan lagi mau panen atau sudah kelihatan mau panen, sama Ustaz Hasanuddin, saya beli 1 hektar berapa? Masya Allah, ngayal nggak apa-apa, ngayal Pak. Akhirnya saya beli itu. Pada saat saya beli, seminggu kemudian Pak, maka zakatnya panen itu bukan Ustaz Hasanuddin tuh, tapi saya yang wajib zakat, karena pada saat saya memilikinya sudah layak panen. Paham nggak kira-kira? Karena zakat ini nggak harus nisab, nggak harus haul, mohon maaf, nisab tapi tidak harus haul. Kalau zakat yang 3 tadi wajib haul, tapi kalau zakat tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan ini dikeluarkan zakatnya pada saat panen, tidak harus tunggu 1 tahun. Tunggu 1 tahun ya busuk lah. La ala man intaqalal milku, bukan terhadap orang yang telah pindah kepemilikan darinya, karena sesungguhnya sebab diwajibkan zakat pada pohon korma tersebut adalah fi milkihi, ketika pohon tersebut ada di dalam kepemilikannya. Udah milik dia, masa yang wajib zakat yang sebelumnya? Ya kagak. Kecuali dia panen dulu tuh, ya enggak? Pemilik sebelumnya panen dulu, ya wajar kalau dia ngeluarin zakat. Ini ada orang aneh, kan ini sebelumnya punya kamu, maka kamu keluarin dulu zakatnya. Panennya mana? Panen punya saya lah. Pinter kodek namanya. Wala yushtaratu tamamus salahi, dan tidak disyaratkan harus sempurna baiknya. Maksudnya pada saat dia beli tidak harus disyaratkan sudah sempurna wajib layak panen, baru separuh doang misalnya. Wal ishtidadu, dan tidak harus betul-betul tua bijinya kalau misalnya itu gabah atau padi. Yang penting pada saat dia beli sebentar lagi mau panen.
wa mu'natu nahwil jidadi, dan biaya semacam pemotongan, awas nih, biaya semacam pemotongan, wat tajfifi, pemetikan, wal hasadi, ya, pengeringan, pemanenan, wat tasfiyati, dan pembersihan biji, ya, dari mulai biaya metik, biaya ngeringin, biaya ngebersihin, sampai biaya ngegiling, itu semua wasairil mu'ani wajibatun min khalisi malihi, dan seluruh biaya-biaya yang lain diwajibkan alokasi pengeluarannya diambil dari hartanya yang murni, bukan dari hasil panen itu, dari uangnya yang lain maksudnya. Ongkos buat metiknya, ongkos buat ngeringinnya, ongkos buat ngegilingnya, ongkos buat apa lagi, ya sampai akhirnya jadi beras tuh. Kalau misalnya padi, maka itu diambil dari biaya yang lain, bukan dari, misalnya nanti dijualnya harganya dia dapat satu ton lah, 1 ton udah nisab tuh, karena 700 kintal udah nisab. Ya, 600, bahkan ada yang mengatakan 600 sudah nisab. Berarti di bawah itu belum nisab. Kalau sudah 600, 700 sudah masuk nih nisab. Nisab itu apa? Ukuran minimal dia wajib zakat. Udah ntar dipotong aja kalau udah laku nih, ada tengkulak mau datang, misalnya ditaksir gabahnya sampai jadi beras sekitar 2 ton, dibayarin sama dia. Misalnya 2 ton itu berapalah, taruh yang saya nggak tahu harga ya, taruhlah 10 juta, 20 juta misalnya, ya ambil 5 juta itu buat biaya motong, biaya ngeringin, itu nggak boleh, itu nggak boleh diambil dari hasil panen tadi, tetapi diambil dari biaya sendiri. Nggak bisa. Bahkan kalimatnya Masya Allah, kata Syekh Nawawi, wa katsirum minan nasi yukhrijuna dzalika minats tsamari, dan kebanyakan manusia mengeluarkan alokasi biaya tersebut diambil dari buah atau biji-bijian dengan cara menjual buah-buah atau biji-bijian tersebut. Tsumma yuzakkunal baqi, kemudian mereka mengeluarkan zakat sisanya. Apa kata Syekh Nawawi? Wa huwa khat'un 'azimun, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Kalimatnya bukan besar lagi tapi fatal. Dia mau zakat tapi ngambil dari harta zakat biayanya. Paham nggak? Contoh begini, ya, saya mau zakat harta, uang saya misalnya 100 juta, berarti 2 juta setengah. Ini yang nganterin saya pada ente yang nganterin sono ke fakir miskin, ongkos aneh mana? Ambil dari situ, PA namanya itu. Paham nggak kira-kira? Geblek. Tolong kasih Mang Jahit, tolong kasih Mang Bakar, ini fakir miskin ada 3 orang, zakat saya 2,5% dari 100 juta, 2 juta setengah bagi 3 misalnya, atau bagi 5 deh biar gampang, berarti gope ya, 1 orang dapat berapa? Gope. Ini Jahit, Bakar, Umar, Ali sama Usman, ini mana buat ongkos bensinnya? Berarti ambil, cepet. Berarti mereka dapat berapa? 400 loh, itu orang goblok. Nggak mau rugi. Bagaimana caranya? Yang ngambil dari harta yang lain, ongkosnya buat dia jadi yang lain. Masya Allah. Wa ma'a wujubiz zakati bima dzukira, dan bersama wajibnya zakat dengan sebab nampaknya layak panen tersebut, la yajibul ikhraju illa ba'da tasfiyati minat tibni, mengeluarkan zakat tidak diwajibkan kecuali setelah dibersihkan dari kulit dan jeraminya. Wal jafafi bima yajibu, dan setelah dikeringkan pada sesuatu yang perlu dikeringkan. Balla yujzi'u qablaha, bahkan zakat tidak sah sebelum hal itu dilakukan. Masih berupa gabah, masih berupa menir, belum digiling, belum jadi beras, atau kalau korma belum dikeringin, masih basah, lalu diambil 5% atau 10% langsung dikasih fakir miskin, nggak sah.
Jadi dikeluarkannya setelah sempurna untuk dikonsumsi, dan biaya itu semua diambil dari harta yang lain. Falau talifa ba'dun nisabi, apabila sebagian nisab standar wajib zakat rusak qabla tamakuni, sebelum memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya, qabla tamakuni minal ikhraji, sebelum memungkinkan untuk dikeluarkan apa? Zakatnya, saqata qistuhu, maka gugurlah daripada sebagian persentase zakat tersebut. Misalnya gini, Mang Jaet dia panen sampai 1 ton, tapi pas dilihat sebagian rusak nih. Akhirnya pas dipilah-pilih, dikeringin, digiling, tinggal 500 kintal. Tinggal berapa? Mang Jaet ente nggak wajib zakat, udah selesai. Karena nggak masuk nih, enak nggak? Paham nggak kira-kira? Ya gitu hitungannya. Jangan udah 1 ton, gua mau zakat dulu ambil 5% atau 10%, nggak bisa. Karena belum jelas nih mana yang layak, mana yang tidak layak. Jadi wajib harus diapain dulu? Dibersihin dulu, dikeringin dulu. Pokoknya udah layak untuk dikonsumsi. Oh, alhamdulillah masih nisab. Kalau sudah nisab berarti tinggal diambil berapa? 5%. Kalau airnya apa? Bayar. 10% kalau airnya gratis. Jadi intinya diambilnya atau dibaginya setelah layak. Kalau masih berupa jerami, masih berupa padi, masih berupa baru dipotong, dipetik, belum dikeringin, belum digiling dan lain sebagainya, lalu dibagi, itu tidak sah. Fal muradu bil wujubi dzalika, adapun yang dimaksud dengan kewajiban zakat dengan sebab layak panen itu, in iqaduhu sababan, ialah menjadi sahnya layak panen sebab untuk kewajiban mengeluarkan zakat. Idza shara tamran, apabila hasil panen itu telah menjadi kurma yang matang, au zabiban, ataupun anggur yang matang, au habban musaffan, atau biji-bijian yang telah dibersihkan. Jadi kurma yang udah matang, udah layak dimakan, anggur yang udah matang, yang udah layak dimakan, atau biji-bijian yang sudah layak untuk dikonsumsi, maka itulah hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau baru panen ya belum, ntar dulu, jangan langsung main bagi aja. Dibaginya setelah proses semuanya layak. Kalau sudah diproses banyak yang nggak layak, akhirnya dibuang, maka antum tidak termasuk orang yang wajib zakat. Kalau memang pada saat sudah dipilih-pilih yang layak tidak sampai nih insya. Gampang nggak ngitungnya? Gampang nggak caranya, Pak? Gampang kalau udah ngaji. Kalau nggak ngaji sampai mati nggak tahu cara zakat panen, zakat beras, betul? Sawah ada 10 hektar tapi nggak pernah zakat karena nggak tahu caranya. Masya Allah. Jadi 10% kalau gratis, 5% kalau bayar. Ini mudah-mudahan pada punya sawah semua. Yang sepetak kayak 2 petak. Maka kalau gratis 10%. 10% dari hasil yang sudah bersih, bukan hasil panennya, bukan. Kalau hasil panen kan belum tentu semuanya layak ya, betul nggak? Nah kalau sudah layak, alhamdulillah 1 ton. Berarti 10%-nya berapa? 1 kintal bagi-bagi itu fakir miskin. 1 kintal bagi-bagi, kalau dapatnya 1 ton. Pernah kayak gitu, Pak? Ya nggak punya tanah. Cuma kadang ada orang yang banyak tanahnya, banyak sawahnya, nggak ngerti masalah zakat beginian, kagak begitu dia. Betul. Alhamdulillah 1 ton, udah bersih semua. 1 kintal ambil. 1 kintal kan 100 kilo, berarti 100 kilo bagi-bagi. Ente mau 1 orang 5 kilo, oke.
10 kilo. Kayak lihat fakir miskin atau mustahik zakat yang memang berhak menerima, anterin atau nih 5 kilo buat bapak, alhamdulillah saya habis panen. 5 kilo, 5 kilo lagi, betul nggak? Cakep nggak tuh? Insya Allah tuh panennya berkah, sawahnya tambah banyak deh, karena zakatnya benar. Karena zakat itu kan intinya membersihkan dan menjaga, membersihkan serta menjaga. Jadi kalau kita mau dibersihin oleh Allah dari hal-hal yang kotor, keluarkan zakat. Dan ingin dijaga oleh Allah apa yang tersisa, maka keluarkan zakat. Makanya orang kalau nerima zakat ada doanya. Coba yang suka nerima zakat doanya bagaimana? Rabbana atina fid dunya ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'ala bainahuma tahura. Itu doa nerima zakat. Ajarakallahu fima a'taita, semoga Allah memberikan ganjaran dari apa yang telah kamu keluarkan. Wa barakallahu fima abqaita, dan semoga Allah memberkahi yang tersisa. Wa ja'ala bainahuma tahura, dan menjadikan keduanya suci, bersih dari hisabnya nanti di akhirat. Cakep tuh begitu doanya. Ini orang zakat doanya Allahumma inna nas'aluka keselamatan fiddin. Maaf ya. Nah, Allah mubarik lana fima razaqtana sekali. Ya nggak apa-apa juga sih. Atau kalau bahasa Indonesia nggak masalah. Ya Allah, semoga apa yang dikeluarkan berkah, yang disisakan atau yang tersisa berkah, dan Allah menjaga semuanya dan menjadikan semuanya bersih. Begitu. Kalau bahasa Arabnya ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'ala bainahuma tahura. Masyaallah. Fa'ulima, dengan demikian maka dapat diketahui anna mahdida min i'ta'il mullakil ladzina talzamuhum, maka dapat diketahui sesungguhnya sesuatu tradisi di kalangan masyarakat ialah memberikannya para pemilik harta, itu orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat kepada fakir berupa mayang. Tahu mayang? Mayang tahu nggak mayang? Bulir biji-bijian dari beras yang belum matang, atau dari buah-buahan yang belum matang. Ya, ataupun berupa sanabil, rutban, ataupun berupa buah biji-bijian yang masih basah. Rutban itu korma yang masih muda tuh. Kalau ada orang berangkat haji pulang suka bawa kurma rutok. Rutban itu korma muda. Kalau sanabil mayang itu beras yang belum jadi beras. Indal hasadi, setelah dia panen, awil jidadi, ataupun di saat dia memetik daripada panen buah kurma tersebut, maka hukumnya haramun haram. Tahu haram nggak definisinya, Pak? Tahu haram nggak definisi haram itu? Tahu nggak? Dikerjakan dapat bukan dapat pahala, malah dosa. Orang panen tapi ngasih fakir miskinnya mayang, ngasih fakir miskinnya rutok, kurma yang masih muda, maka hukumnya bukan dapat pahala, dosa dia. Nggak mau rugi. Kalau dikasih beras banyak, ini 10%. Dasar pelit. Akhirnya dia ambil yang jelek-jeleknya, yang jelek-jeleknya dia ambil tuh, dia kasih buat fakir miskin. Maka haramun, hukumnya haram. Wa inna wa bihi zadah, walaupun dia atau mereka meniatkan saat mengeluarkannya dengan niat mengeluarkan zakat. Zakat kan ibadah ya, Pak, harus dapat pahala. Tapi karena yang dikeluarkannya tidak baik, maka bukan dapat pahala, malah dosa. Makanya Rasulullah pernah ditanya sama para sahabat, ini bukan cuma zakat doang nih, tapi dalam urusan sedekah, infak juga sama.
Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan ketika mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad bagaimana cara berinfak, qul, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ma anfaqtum min khairin, apa yang dikeluarkan dari infak mereka itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Syaratnya kalau infak, sedekah, zakat kita ingin diterima oleh Allah, maka keluarkanlah yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kebaikan di sisi Allah sampai kamu mengeluarkan sesuatu yang kamu suka. Ente makan aja kagak mau ngasih orang, ente sendiri aja nggak suka malah dikasih, maka bukan dapat pahala malah dosa. Itu yang terbaik. Kalau mau ngasih hadiah orang makanan, lihat dulu basi apa kagak. Ini udah bulukan, udah jamuran, kasih orang, modal orang, ustadz lagi yang dikasih. Masya Allah, ada berkat, kata bini saya, jangan dimakan Bi, kenapa? Ada jamuran, anak-anak juga jangan suruh makan, kasihan, buang. Ya Allah, mudah-mudahan tuh orang nggak tahu memang ya. Tapi kalau niat bukan dapat pahala lu bikin orang sakit perut begitu. Ya, kadang kita niatnya baik, tapi kalau caranya tidak baik malah dosa. Jadi yang dikeluarkan adalah yang terbaik. 2.000 perak itu bagus atau luar biasa bagi orang yang uangnya cuma 10.000. Betul nggak? Berharga sekali 2.000 bagi orang yang uangnya cuma 10.000. Tapi bagi orang yang uangnya 10 juta, 2.000 itu penghinaan, Pak. Lewat kotak amal 2.000 lagi. Uang 10 juta, 20 juta, 30 juta di rekening 2.000. Udah gitu doanya panjang, barokahnya sedekah ya Allah. Mudah-mudahan cepat kebayar utang ya Allah. Mudah-mudahan banyak banget 2.000, doa panjang banget kata malaikat, gua aja kagak sudi ngeliatnya. Jadi syaratnya infak sedekah kalau pengen diterima, keluarkan yang terbaik menurut kita. Awas nih, terbaik itu sesuai ukuran masing. Makanya tadi saya katakan 2.000 bagi orang yang uangnya cuma 50.000, 10.000, nggak ada lagi. Itu cakep. Tapi bagi uang yang banyak, rumah 3 lantai, mobil 2.000, masya Allah. Yang kedua, caranya. Kalau tadi bendanya, barangnya harus baik. Yang kedua caranya juga harus baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hancurkan pahala sedekah kamu dengan kamu sering ungkit-ungkit. Ungkit-ungkit itu berat, Pak, bagi orang yang nerima, Pak. Makanya Rasulullah pernah wasiat tuh, jangan terlalu berharap sama manusia, jangan sering menerima kebaikan manusia, karena kamu tidak akan pernah sanggup untuk menahan yang namanya beratnya pengungkitan. Athqalu wa ashaddu minal jibal, itu lebih berat daripada memikul gunung. Kalau nggak ada gua, lu jadi apa lu? Masya Allah. Bapak pernah ngasih dia banyak apapun, habis semua pahalanya. Kalau nggak ada saya nih, mati kali itu orang. Iya, yang kemarin cakep Pak, sekarang habis pahalanya. Allah udah wanti-wanti, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau hancurkan pahala sedekah kamu bil manni, jangan diungkit, wal adza, dan nyakitin orang yang dikasih. Pinjam duit dong, bagi uang dong. Iya, orang miskin nih gue kasih. Ngasih tapi ngehina, capek Pak begitu kan. Jadi apapun yang akan kita keluarkan kepada manusia supaya sampai kepada Allah, itu yang namanya kebaikan. Syaratnya 2 tadi. Yang pertama yang dikeluarkan yang terbaik. Saya walaupun makan pakai beras biasa, kalau zakat fitrah saya beli beras yang paling mahal, Pak. Walaupun saya nggak makan beras itu, pada hakikatnya gitu, persembahan buat Allah, bukan buat orang itu, Pak. Saya tambahin lagi, bukan cuma beras doang tuh. Nah, kan saya bukan cuma 3,5 liter,
Alhamdulillah kemarin tahadus binikmah, bukan sombong nih, 1 kintal saya keluarin. Berasnya 5 kilo 1 orang, plus minyaknya, plus sirupnya, gulanya. Amplopnya ada lagi. Bapak mau daftar nggak apa-apa? Tapi syaratnya fakir miskin dulu. Masya jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau pengen sampai itu kebaikan, caranya baik, lalu apa yang dikeluarkan juga yang terbaik. Ya, yang model-model kayak kita ini kan, masya Allah, muka-mukanya punya uang miliaran ini, insya Allah. Maka coba naikinlah derajatnya, jangan 2.000 mulu Pak, 2.000 mulu, ya Allah. Naikin goceng lah, ceban lah, kalau memang punya, kalau nggak ada jangan dipaksain lah. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wala yajuzu lahum hisabum. Nah, maka hukumnya haram tuh ya, ngasih sesuatu yang buruk, bukan dapat pahala malah dosa. Wala yajuzu lahum hisabuhu, dan tidak boleh bagi mereka menghitungnya sebagai zakat minha, dari buah-buahan dan biji-bijian. Buah yang busuk atau buah yang masih muda, biji-bijian yang belum keras atau biji-bijian yang belum dibersihkan, itu bukan termasuk yang wajib di zakati. Illa insafa, kecuali telah dibersihkan, au jaffa, atau setelah dikeringkan, au jaddada ikbaduhu, ataupun setelah dilakukan ulang pemberian zakat yang dikeluarkan dari buah-buahan atau biji-bijian tersebut. Wa qala Syekh Mujalli bil Jimi, wallahu a'lam bishawab.